Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredila Salmanashwa, NIM 230102000005 dari PAI 4A. Media pembelajaran dua dimensi adalah media visual yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Media dua dimensi merupakan media yang sering dipergunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Karena di samping media dua dimensi bentuknya sederhana, harganya pun cukup ekonomis, bahan-bahan media dua dimensi juga mudah diperoleh tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Atau dengan kata lain, media dua dimensi tidak memerlukan tempat yang khusus. Proses pertumbuhan tanaman bunga matahari. Bunga matahari merupakan salah satu tanaman hias yang cukup banyak penggemarnya. Bunga ini memang sangat unik, di mana dari ukurannya yang besar dan bentuknya menyerupai matahari memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Lalu bagaimanakah proses pertumbuhannya hingga bisa menjadi bunga yang seindah ini? Berikut penjelasannya. Tahap awal pertumbuhan. Saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. Kerja enzim ini antara lain mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung yang dipakai untuk berkecambah. Yang kedua, perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan pengembangan embrio. Pada perkembangan embrio saat berkecambah, bagian plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula menjadi akar. Yang ketiga, pertumbuhan primer. Setelah fase perkecambahan, diikuti pertumbuhan tiga sistem jaringan meristem primer yang terletak di akar dan batang. Pada fase ini, tumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. Yang keempat, tudung akar atau kalipatra. Tudung akar atau kalipatra berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Fungsi lain ujung akar yaitu memudahkan akar menembus tanah karena tudung akar dilengkapi dengan sekresi cairan polisakarida. Yang kelima, daerah pemanjangan sel. Daerah pemanjangan sel terletak di belakang daerah meristem. Sel-sel hasil pembelahan meristem tumbuh dan berkembang memanjang pada daerah ini. Aktivitas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan memanjang dari sel mengakibatkan pembelahan sel di daerah ini menjadi lebih lambat dari bagian lain. Pemanjangan sel tersebut berperan penting untuk membantu daya tekan akar dan proses pertumbuhan memanjangkan akar. Yang keenam, pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasanya disebut kuncup. Di dalam kuncup, ruas batang dan tonjolan daun kecil memiliki jarak yang sangat pendek karena jarak internodus sangat pendek. Yang ketujuh, pertumbuhan sekunder dan lingkaran tahun pada batang dikotil. Setelah meristem primer membentuk jaringan permanen, kemudian meristem sekunder mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, yaitu pembentukan kambium yang terbentuk pada parenkim atau kolenkim. Lingkaran tahun pada batang dikotil, jika sel kambium membelah ke arah luar akan membentuk sel floem. Sebaliknya, jika sel kambium membelah ke arah dalam akan membentuk xilem. Xilem dan floem yang terbentuk dari aktivitas kambium disebut dengan xilem sekunder dan floem sekunder. Pertumbuhan xilem dan floem tersebut menyebabkan batang bertambah besar dan terbentuk lingkaran tahun yang dipengaruhi oleh aktivitas pada musim kemarau dan musim penghujan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.